Rumus 3 tahap untuk ketertarikan yang disengaja. Tahap 1. Identifikasi keinginan Anda. Terdengar mudah bukan? Sebagian besar orang tak begitu pintar mengetahui keinginan mereka, tapi mereka sangat pintar dalam mengenali hal yang tak mereka inginkan. Di tahap ini, Anda akan mengetahui mengapa mengetahui hal yang tak Anda suka itu membantu. Tahap 2. Berikan perhatian pada keinginan Anda. Law of Attraction akan memberimu lebih banyak dari apa yang Anda berikan perhatian, energi, dan konsentrasi. Pada tahap ini akan mengajarimu cara melakukannya, hanya dengan mempelajari cara memilih kata-katamu. Tahap 3. Izinkan. Heran mengapa Anda tak mewujudkan keinginan Anda? Kecepatan di mana keinginanmu datang padamu tergantung pada seberapa banyaknya Anda mengizinkan. Inilah tahap yang paling penting. 3 tahap. Identifikasikan keinginan Anda, berikan perhatian pada keinginan Anda, izinkan. Tahap 1. Identifikasi keinginan Anda. Tahap pertama untuk membuat Law of Attraction bekerja untuk Anda adalah perjelas keinginan Anda, tapi tantangannya sebagian besar orang tak pintar mengetahui apa yang mereka inginkan, tapi mereka pintar dalam mengenali apa yang tak mereka inginkan. Mengetahui apa yang tak Anda inginkan sebenarnya adalah berita bagus. Seperti yang akan Anda ketahui di bagian ini, mengetahui apa yang tak Anda inginkan akan menjadi alat membantu untukmu. Apakah kontras? Kontras seperti yang tertera pada Law of Attraction adalah apapun yang tak Anda suka, tak terasa baik atau yang membuat Anda dalam nuansa negatif. Begitu Anda mengenali sesuatu dalam hidup Anda yang terasa kontras, dan Anda menghabiskan waktu untuk mengeluhkannya, membicarakannya, atau menyatakan bahwa Anda tak menginginkannya, Anda memberikan vibrasi negatif. Lalu, Law of Attraction merespon vibrasi negatif Anda dengan memberi Anda lebih dari hal yang sama. Apakah kontras membantu? Ya, dengan mengamati kontras dan mengenalnya sebagai sesuatu yang tak Anda inginkan, Anda menjadi lebih jelas mengenai keinginan Anda. Cukup tanyai dirimu, jadi apa yang kuinginkan? Dengan kata lain, Anda bisa memakai kontras untuk mendapatkan kejelasan mengenai keinginan Anda dengan menjawab pertanyaan ini. Misalnya, pacar pertama Anda, kemungkinan Anda tak lagi bersama orang tersebut dan dari hubungan itu, Anda memiliki daftar hal yang tak Anda suka. Inilah daftar contoh kontras Anda. Daftar inilah yang akan membantu Anda menjadi lebih jelas mengenai keinginan Anda dalam seorang pasangan. Konsep kontras adalah perbedaan yang kupelajari dari Jerry dan Esther Hicks. Abraham Hicks Publication. Mengamati kontras itu penting karena ia membantu Anda memperjelas keinginan Anda. Mengapa penting mengenali kontras? Anda telah merasakan kejelasan setiap kali mengamati kontras dalam hidup Anda. Bayangkan Anda sedang berkendara di mobil Anda dengan sahabat yang bersikeras mengutak-atik radio. Teman Anda memilih stasiun lagu heavy metal yang Anda benci. Anda mulai merasa tertekan. Setelah 5 detik musik itu, Anda berkata pada diri Anda, ini mobil Anda dan aku takkan mendengarkan ini 1 detik pun lagi. Anda mengeluarkan tangan Anda dan mengubahnya ke stasiun favorit Anda yang memainkan musik kontemporer dewasa. Dalam sekejap Anda merasa lebih bahagia dan lebih santai. Perhatikan bagaimana Anda menjadi jelas dalam keinginan Anda dengan memperhatikan hal yang tak Anda suka. Dengan kata lain, kontras Anda telah memberi Anda kejelasan. Untuk membantu kontrasmu mengamati kontras dengan singkat, katakan, jadi apa yang kuinginkan? Seberapa singkat? Kunci untuk mendapatkan keinginan tanpa terperangkap berkonsentrasi pada hal yang tak Anda inginkan adalah dengan mengamati kontras dengan singkat. Hanya Anda bisa menentukan berapa lama singkat itu. Untuk sebagian orang, merasakan kontras dalam suatu hubungan bisa bertahan sehingga bertahun-tahun. Untuk yang lain, kontras diamati dalam waktu pendek. Anda mungkin memutuskan mengakhiri suatu hubungan di kencan pertama. Perhatikan saat Anda merasakan kontras mengenai aroma, suara, atau rasa. Toleransimu minimal. Pikirkan pernyataan ini. Berapa lama Anda akan mencium sesuatu yang tak beraroma enak? Berapa lama Anda akan mendengarkan musik yang tak terdengar enak?
Berapa lama Anda akan memakan sesuatu yang tak terasa enak? Di kasus itu Anda mengamati kontras dengan singkat dan mengubahnya menjadi jelas dengan cepat. Tapi ada beberapa aspek hidupmu di mana Anda mungkin mengamati kontras terlalu lama. Hubungan, kesehatan, uang, karir, yang lainnya. Pada umumnya, semakin sedikit waktu yang Anda habiskan dalam memberikan perhatian, energi, dan konsentrasi pada kontras, itu semakin baik. Proses kejelasan dari kontras yang akan Anda pelajari dari buku ini akan membantumu dalam ini. Identifikasi hal yang membuat Anda merasa baik dan lakukan itu lebih banyak. Tujuanmu adalah membatasi kontras dalam segala aspek hidup Anda. Bolehlah merasa baik dalam seluruh aspek hidup Anda, apa itu terdengar egois. Bolehlah untuk bersikap egois jika Anda paham bahwa egois itu hanya tindakan kepedulian diri. Egois sama dengan kepedulian diri. Apa Anda egois dalam apa yang Anda makan? Apa Anda egois dalam apa yang Anda bawi? Apa Anda egois dalam apa yang Anda kenakan? Apa Anda egois dalam apa yang Anda dengarkan? Aku mendorong Anda untuk egois dalam seluruh aspek hidupmu, terutama dalam karir, finansial, kesehatan, hubungan. Dalam 4 aspek ini, orang-orang cenderung memiliki banyak emosi negatif dan mengamati mereka untuk waktu lama, dalam banyak kasus bertahun-tahun. Proses kejelasan dari kontras. Proses kejelasan dari kontras akan membantu Anda memperjelas keinginan Anda. Inilah beberapa aspek utama dalam hidup Anda, di mana kejelasan akan menguntungkan karir, uang, hubungan pasangan hidup, persahabatan, hubungan kerja, klien bisnis, preferensi bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Berikutnya kita akan memeriksa 2 studi kasus yang menggambarkan bagaimana proses kejelasan dari kontras membantu menimbulkan kejelasan. Studi kasus. Setelah mengajari Law of Attraction pada ribuan siswa, saya mengumpulkan kisah-kisah hebat mengenai orang-orang yang hidupnya berubah karena melakukan proses ini. Ada sesuatu dari melihat kisah orang lain dicetak yang sungguh membuat alat ini menjadi hidup. Jadi, kusertakan 2 studi kasus yang memiliki 2 aspek umum di mana orang memiliki Law of Attraction untuk mendapatkan lebih banyak keinginan mereka. Kisah Janice akan menunjukkan bagaimana 3 tahap ini, mengenali keinginan Anda, memberinya perhatian, dan mengizinkan bisa bekerja dalam menarik hubungan ideal. Kisah Greg berpusat pada masalah berat lainnya bagi banyak orang, uang. Janice, hubungan. Janice, 34 tahun, lelah dan frustasi karena ia terus mendapatkan tipe pria yang salah yang menunjukkan ketertarikan padanya. Ia mengeluh bahwa ia menarik pria yang telah memiliki pasangan, tak sensitif, dan yang jarang membuatnya menjadi prioritas. Janice memutuskan memakai Law of Attraction untuk menarik hubungan idealnya. Ia memulai proses ketertarikan yang disengaja dengan tahap 1. Identifikasi keinginan Anda, memakai lembar kerja kejelasan dari kontras. Perhatikan lembar kerja Janice di halaman berikutnya. Di kasus Janice, ia bisa membuat daftar panjang kontras dengan mengenang sejumlah hubungan masa lalu dan apa yang tak ia suka. Kontras dari hubungan itu. Lembar kerja kejelasan dari kontras Janice, hubungan idealku. Jadi apa yang aku inginkan? Kontras, hal yang tak kusuka. Side A. Kejelasan, hal yang kusuka. Side B. Janice membuat daftar kontrasnya di sisi A. Ia mengenang 3 hubungan masa lalu selama latihan ini dan butuh beberapa hari untuk membuat daftarnya. 1. Mengendalikan. 2. Pendengar buruk. 3. Tak perhatian. 4. Tak peduli pada pendapatku atau perasaanku. 5. Tak ramah. 6. Tak suka bepergian. 7. Selalu memburuku. 8. Memutuskan sesuatu tanpaku. 9. Tak suka film atau menari. Jadi, apa yang kuinginkan? Kontras hal yang tak kusuka, side A. Kejelasan hal yang kusuka, side B. Side A, mengendalikan. Menjadi side B, fleksibel, seimbang. Side A, pendengar buruk.
Said B. Kemampuan mendengar yang hebat. Said A. Tak perhatian. Said B. Perhatian sensitif. Said A. Tak peduli pada pendapatku atau perasaanku. Said B. Menanyai pendapatku dan perasaanku mengenai sesuatu. Said A. Tak ramah. Said B. Ia suka bertemu temanku dan menikmati mereka. Said A. Tak suka bepergian. Said B. Menikmati situasi sosial, menyukai perjalanan pendek dan panjang, suka berpetualang dan menjelajahi tempat baru bersama. Said A. Selalu memburuku. Said B. Sabar membiarkan hal terjadi sesuai waktunya. Said A. Memutuskan sesuatu tanpaku. Said B. Meminta pendapatku saat membuat keputusan. Said A. Tak suka film atau menari. Said B. Menikmati teater, film, menyukai band panggung, dan hiburan, suka menari. Janis membaca setiap hal di daftarnya dan menanyai dirinya. Jadi, apa yang kuinginkan? Setelah ia menulis jawabannya di sisi B, ia membuat coretan di kontras yang cocok di sisi A. Catatan di contoh kami memberikan 9 hal di daftar Janis. Latihan ini paling efektif saat Anda menambahkan hal sebanyak mungkin pada daftar kontrasmu. 50-100 hal. Semakin banyak kontras yang Anda identifikasi, semakin banyak kejelasan yang akan Anda timbulkan. Greg, uang. Greg, 27 tahun, hidup pas-pasan. Ia terus mengeluh tak memiliki cukup banyak uang. Bahkan ia berkata ia merasa tertekan dengan kondisi finansialnya. Greg adalah konsultan bebas dan penasehat bisnis, dan ia kesulitan mendapatkan dan mempertahankan klien. Ia memutuskan memakai Law of Attraction untuk menarik kondisi finansial idealnya. Proses ketertarikan yang disengaja dimulai dengan tahap 1. Identifikasi keinginan Anda. Dengan memakai lembar kerja kejelasan dari kontras, perhatikan lembar kerja Greg di halaman berikutnya. Ingat, pada contoh Greg, kami memberikan total 10 hal di daftar kontrasnya. Latihan ini paling efektif saat Anda menambahkan hal sebanyak mungkin pada daftar kontrasmu, 50-100 hal. Semakin banyak kontras yang Anda identifikasi, semakin banyak kejelasan yang akan Anda timbulkan. Lembar kerja kejelasan dari kontras Greg. Kondisi finansial idealku. Jadi, apa yang kuinginkan? Kontras, hal yang tak kusuka. Said A. Kejelasan, hal yang kusuka. Said B. Greg membuat daftar kontrasnya di sisi A. Ia mengenang seluruh gambaran finansialnya tahun lalu dan butuh 2 jam untuk membuat daftar ini. Ia bisa mengambil beberapa hari untuk menyelesaikan daftar ini jika ia inginkan. 1. Uang tak cukup. 2. Selalu ada tagihan untuk dibayar. 3. Hidup pas-pasan. 4. Aku tak mampu membiayai keinginanku. 5. Aliran masuk uangnya jarang. 6. Aku tak pernah memenangkan apapun. 7. Aku akan selalu menghasilkan jumlah uang yang sama. 8. Uang tak didapatkan dengan mudah di keluargaku. 9. Aku selalu kesulitan membayar uang sewa. 10. Masalah uang membuatku tertekan. Catatan, di contoh kami memberikan 10 hal di daftar Greg. Latihan ini paling efektif saat Anda menambahkan hal sebanyak mungkin pada daftar kontrasmu, 50-100 hal. Semakin banyak kontras yang Anda identifikasi, semakin banyak kejelasan yang akan Anda timbulkan. Lembar kerja kejelasan dari kontras Greg, kondisi finansial idealku. Jadi, apa yang kuinginkan? Kontras, hal yang tak kusuka. Said A. Kejelasan, hal yang kusuka. Said B. Said A. Uang tak cukup. Said B. Berkelimpahan uang. Said A. Selalu ada tagihan untuk dibayar. Said B. Tagihan dibayar dengan mudah dan cepat. Said A. Hidup pas-pasan. Said B. Selalu memiliki uang lebih. Said A. Aku tak mampu membiayai keinginanku. Said B. Selalu memiliki cukup uang untuk membeli apapun keinginanku. Said A. Aliran masuk uangnya jarang. Said B. Arus masuk uang lancar dari beberapa sumber. Said A. Aku tak pernah memenangkan apapun. Said B. Aku sering memenangkan hadiah, menerima hadiah, dan banyak hal gratis lain. Said A. Aku akan selalu menghasilkan jumlah uang yang sama.
Side B, aku terus meningkatkan jumlah pendapatan dari sumber dikenal dan tak dikenal. Side A, uang tak didapatkan dengan mudah di keluargaku. Side B, uang mendatangiku dengan mudah. Side A, aku selalu kesulitan membayar uang sewa. Side B, uang sewa dibayar dengan mudah karena aku selalu memiliki uang. Side A, masalah uang membuatku tertekan. Side B, uang dan hubunganku dengannya terasa menyenangkan. Greg membaca setiap hal di daftarnya dan menanyai dirinya, jadi apa yang kuinginkan? Setelah ia menulis jawabannya di sisi B, ia membuat coretan di kontras yang cocok di sisi A. Buat lembar kerja dari kontrasmu sendiri, pilih satu aspek dalam hidup Anda yang ingin Anda ubah. Di sisi A, tuliskan semua hal yang mempersulit situasi Anda. Contohnya, jika Anda membuat daftar kontras mengenai karir idealmu, daftarmu mungkin termasuk jam kerjanya terlalu lama atau upahnya terlalu rendah. Silakan mengacu pada beberapa pekerjaan lama Anda untuk membantu Anda membuat daftar Anda. Ambillah banyak waktu untuk melengkapi daftar kontras ini. Ingat, menambahkan lebih banyak hal pada daftar kontras Anda akan memberi Anda lebih banyak kejelasan. Kuserahkan Anda menambahkan 50-100 hal. Buatlah selama beberapa hari untuk memastikan Anda telah memikirkan semua bagian kontras yang berhubungan. Setelah Anda selesai membuat daftar kontras di sisi A, baca setiap halnya dan tanyai diri Anda, jadi apa yang kuinginkan? Dan lengkapi lembar kerja sisi B. Dengan memakai lembar kerja kejelasan dari kontras ini, Anda akan lebih memahami hal yang Anda inginkan, kejelasan keinginan. Dengan menuliskan hal yang tak Anda inginkan, kontras, setelah Anda mencapai kejelasan, coretlah hal kontras yang cocok. Kesimpulan tahap 1, identifikasi keinginan Anda. Anda telah menyelesaikan tahap pertama dari ketertarikan yang disengaja. Identifikasi keinginan Anda. Inilah yang kita bahas di bagian ini. Kata-katamu menimbulkan vibrasi baik itu positif maupun negatif. Saat Anda memakai kata jangan, bukan, dan tidak, Anda terus memberikan lebih banyak perhatian, energi, dan konsentrasi pada acuan Anda. Saat Anda mendengar diri Anda berkata jangan, bukan, dan tidak, tanyai diri Anda, jadi apa yang kuinginkan? Saat Anda beralih dari hal yang tak Anda inginkan menjadi hal yang Anda inginkan, kata-katanya menjadi berubah, dan saat kata-kata berubah, vibrasi Anda berubah. Anda hanya bisa mengirimkan satu vibrasi pada satu waktu. Anda bisa mengatur ulang vibrasimu hanya dengan mengubah kata. Ingat bahwa pikiran terdiri dari kata-kata. Kontras adalah apapun yang tak terasa baik. Amati kontras dengan singkat, mengetahui bahwa Law of Attraction selalu merespon vibrasi Anda. Gunakan kontras untuk membantu menimbulkan kejelasan. Saat membuat daftar kontras, carilah hal kontras sebanyak mungkin. Semakin banyak kontras yang Anda identifikasi, semakin banyak kejelasan yang akan Anda dapatkan. Ingat, Anda baru menunjuk keinginanmu untuk saat ini. Anda mungkin merasa senang telah mengenali dan menulis hal yang Anda inginkan, atau Anda mungkin merasa ragu. Di babak berikutnya, Anda akan belajar cara melanjutkan dengan rumus Law of Attraction dengan tahap 2 dan tahap 3.